Halo viewers, Binus Incubator Lecture Series kembali lagi. Masih tentang bisnis model Canvas. Meskipun kita sudah belajar right from the beginning, dari customer segment sampai ke box terakhir, revenue stream, ada satu bagian lagi yang perlu kita share bareng-bareng supaya kita bisa satu frame untuk melihat bisnis model Canvas. Nah, di konten kali ini kita akan bicara tentang how to use, bagaimana cara menggunakan tools ini, bagaimana bisnis model Canvas akan bisa menjadi sebuah tools yang bermanfaat. Again, underline-nya adalah tools yang bermanfaat. Jangan sampai ini justru jadi tools yang bikin ribet. Oke, sebelum ngomong lebih jauh, pastikan like, subscribe, and share. Oke, now how to use bisnis model Canvas. Oke. Pertanyaannya adalah bisnis seperti apa, di level apa yang akan kita ukur menggunakan bisnis model Canvas. Teman-teman perlu diperhatikan, bisnis model Canvas is a very unique tools yang bisa digunakan di level apapun. Apakah bisnis itu sudah berjalan, sudah di level kecil, besar, atau bahkan sangat masif, sampai ke level yang baru mulai. Artinya apapun level bisnisnya, bisnis model Canvas bisa diaplikasikan. Again, it depends on how you see the business model Canvas itself sebagai tools yang bisa membantu. Oke, nah di layar teman-teman akan melihat ada bisnis model Canvas. Ada dua tanda centang di situ. Artinya saya pengen memberikan gambaran bahwa saya mungkin banyak ini arguable, tapi akan buat saya akan lebih menyenangkan dan mudah ketika kita fokus pada sudut pandang customer dulu. Kalau teman-teman melihat konten tentang bagaimana introduction to BMC dari Binus Incubator Lecture Series juga, di situ akan terlihat ada 3 part dari bisnis model Canvas. Nah, part yang orange itu berbicara tentang customer. 2 diantaranya tentang customer segment dan value proposition. 2 hal ini menjadi satu part yang penting yang menurut saya sangat penting untuk didahulukan. A business without customer is nothing. Customer kalau nggak dapat value proposition yang mereka butuhkan, ya ngapain? Maka ketika kita bicara tentang bisnis model Canvas, kita strongly suggest untuk memulai dari customer segment. Know your customer. Logika sederhananya begini. Ketika kita mau mendekati seseorang, maka kita perlu tahu siapa mereka sebenarnya, apa yang mereka harapkan, dan bagaimana karakter mereka. Customer segmentnya diketahui secara detail. Apa saja yang harus diketahui secara detail sebenarnya? Yang mulai dari umur, kemudian tingkat pendidikan, pekerjaan, preferensi, dan seterusnya. Sudah ada di konten customer segment. Like, subscribe, and share. Nah, kan balik lagi ketika kita akan menggunakan bisnis model Canvas, maka mulailah dari customer segment, kemudian lari ke value proposition. Di konten selanjutnya kita akan bicara tentang value proposition Canvas, teman-teman. Di situ akan terlihat kaitan eratnya antara customer segment dengan value proposition. Why? 2 hal ini harus sangat lengkap, sangat detail, dan saling berkaitan satu sama lain. Setelah di value customer segment, kemudian ke value proposition, kita mau kemana? Logika sederhananya sih yang dekat dulu deh. Ada di situ ada, kalau kita sudah punya sesuatu yang pengen kita sampaikan ke orang, kita butuh channel. Maka kita ke channel dulu. Dari channel kemudian sudah tersampaikan, orang sudah tahu, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah memaintain hubungan itu, maka kita ke customer relationship. What next? Next, tentu saja kita sudah lari ke bagian kiri atas. Ada key partners, key activities, dan key resources. Yang paling sederhana sih logikanya, mungkin teman-teman sudah sangat paham dengan aktivitas bisnis apa saja yang akan dijalankan. Silahkan mulai dari key activities. Atau mungkin punya preference, Pak, coach kita pengen mulai dari sudut pandang resources karena kita
punya resources yang sudah sangat siap, sudah bagus, silahkan. Atau mungkin merasa punya partner yang ready, yang siap untuk mendukung bisnis, dan kalau ini perlu segera diperhatikan supaya kita benar-benar fokus, maka kita ke key partner, silahkan. And then next, tentu saja ke bagian bawah ada cost structure dan ada revenue stream. Suggestion, revenue stream taruh di akhir dulu, tapi cost structure supaya bisa lebih fokus. Cost structure banyak ya teman-teman, ada every single detail yang bakal harus dikeluarkan untuk memastikan bahwa bisnis ini akan berjalan. Nanti baru ke customer stream, ke revenue stream. Di situ kita akan fokus bagaimana bisnis ini bisa mendatangkan pemasukan. Tidak terbatas hanya pada transaksi saja, tapi ada banyak model-model revenue stream yang bisa kita adaptasi. Again, di konten sebelumnya sudah ada. So, summing up apa yang kita diskusikan, menggunakan business model Canvas tidak seperti menggunakan alat yang begitu kaku, tapi ada preferensi. Tentu saja masing-masing orang bebas memilih preferensi. Somehow, as one of the users of BMC, kami merekomendasikan untuk mulai dari customer segment, lalu ke value proposition, channel, kemudian ke customer relationship. 4 ini sudah terpenuhi, bisa lari ke berikutnya, baru ke bawah, dan terakhir revenue stream. That's it. Jangan lupa lagi-lagi like,